Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Pelajaran yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kelanjutan dari 2 hari kemarin ya. Kita masih membahas tentang damai sejahtera Sang Pencipta ya, damai sejahtera Sang Pencipta. Nah, ini temanya, ya, damai sejahtera Sang Pencipta. Nah, Bapak Saudara, seperti apa yang sudah kita bahas kemarin, ya, bagaimana kerinduan daripada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah melihat bahwa waktunya, ya, sebentar lagi harus meninggalkan dunia ini, ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah warisan kepada murid-muridnya. Warisan yang tidak dimiliki oleh dunia ini, yang hanya ada di dalam Yesus. Jadi ini special blessing. Warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini disebut damai sejahtera Sang Pencipta. Ya, jadi bukan sekedar damai sejahtera. Karena dunia ini juga bisa menyajikan damai sejahtera. Tapi kualitasnya, saudara, beda kalau dibanding dengan apa yang diwariskan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya damai itu seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini? Seperti apa yang sudah kita bahas kemarin, damai sejahtera Sang Pencipta itu pernah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Jadi warisan itu diberikan sekaligus manfaatnya, kegunaannya, faedahnya itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi demonstrasi Tuhan Yesus ini bukan sekedar membuat orang kagum lalu mulai berdecak, luar biasa ya, Yesus itu luar biasa. Bukan sekedar itu, saudara. Ya. Jadi apa yang dilakukan ketika Yesus di muka bumi itu bukan sekedar action, ya, di mana Yesus cari perhatian sehingga semua apa yang dilakukan, keberhasilannya, mujizat yang menyertai yang dilakukan itu membuat namanya jadi booming gitu ya, jadi populer seperti itu ya. Nah, bukan, saudara, ya. Yesus nggak perlu melakukan mujizat seperti itu. Dia sudah cukup populer. Kenapa? Ya, dia asalnya bukan dari bumi ini. Kualitasnya sudah terbukti di dalam dia itu. Jadi semua yang dikerjakan, yang dilakukan, didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah rangkaian pelajaran. Ya, pelajaran. Untuk apa? Menggunakan otoritas yang ada di surga, ya, power yang dari surga, yang di alam roh. Nah, sekaligus, saudara, dia memberitahu, nih loh, aku berikan modal kepadamu, sebuah damai sejahtera. Untuk apa tujuannya? Untuk mengantisipasi, ya, mengatasi semua masalah. Jadi ada masalah di Danau Galilea itu. Angin, taufan, badai, ombak itu mewakili masalah. Dan masalahnya bukan masalah yang kecil. Taruhannya adalah nyawa. Tuh, itu sebuah ancaman. Tapi kita melihat apa yang didemonstrasikan Tuhan Yesus ini membuat semua muridnya ngerti. Kalau kita punya damai miliknya Tuhan Yesus ini, kita akan bisa mengalami hal yang serupa seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ketika angin, ombak bergelora, ya, taufan, angin sakal, ya, dan semuanya itu yang ada di Danau Galilea yang membuat murid-muridnya takut ini, Tuhan Yesus nggak takut sedikit pun. Ya, dia tidak takut sedikit pun. Malah dia main ski di atas ombak badai seperti itu dengan sendalnya. Nah, itu membuat Petrus melongo dan akhirnya
Petrus dari ketakutan melihat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, imannya bangkit. Lalu Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, jika engkau guru, jika engkau Tuhan, suruhlah aku untuk datang berjalan di atas air itu. Lalu Tuhan bilang, datanglah. Artinya Tuhan tidak membatasi. Karena damai itu yang akan diwariskan. Artinya Petrus harus bisa mengalami, melakukan tindakan sama seperti apa yang Yesus sedang lakukan. Makanya contoh ini ya harus dilakukan dan dialami oleh murid-muridnya. Dan ketika Petrus turun ke atas air yang masih penuh dengan ombak, dengan angin, badai, taufan sekalipun itu, apa yang terjadi? Petrus berhasil. Dia bisa berjalan di atas air itu. Walaupun nggak terlalu lama. Kenapa nggak lama kayak Tuhan? Karena Petrus ya dari memandang Yesus, akhirnya dia mulai pakai perasaan. Musuhnya iman itu perasaan. Banyak orang kalah, mengaku sebagai orang beriman, tapi jatuh terus, mengalami kekalahan terus. Karena hidupnya bukan dipengaruhi oleh kata Tuhan, bukan dipengaruhi oleh firman, tapi hidupnya dipengaruhi oleh fakta, realita. Kenyataannya lalu mulai dirasa-rasakan. Ketika fakta, realita yang mengejutkan, menakutkan itu Anda rasakan, akibatnya apa? Akibatnya Anda akan ketakutan. Ya, nah takut itu lawannya iman. Nah disinilah Petrus mulai takut, lalu Petrus tenggelam. Untung Petrusnya orang karismatik. Doanya singkat, padat, dan tepat. Dia enggak doa Bapak kami yang panjang-panjang gitu enggak. Dia langsung bilang, Tuhan tolong saya. Ya. Lalu diulurkanlah tangannya Tuhan. Lalu diangkat Petrus di atas air itu. Lalu dibawa ke perahu kembali. Nah Bapak Saudara, pertanyaannya seperti yang kita bahas kemarin. Kenapa Tuhan Yesus bisa ya stay, tidak takut, tidak gentar, tetap bertahan di atas badai sementara Petrus itu goyang. Kenapa? Ya. Nah, Saudara, karena Tuhan Yesus memiliki pengertian yang berbeda dengan Petrus yang belum dimiliki pada saat itu. Apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memandang semua yang sedang bergejolak itu adalah ciptaan Dia saja. Ya, semua itu aku yang menciptakannya. Ya, akan sangat lucu kalau sang pencipta takut sama ciptaannya. Jadi ombak, badai, taufan itu ciptaan Tuhan semuanya. Jadi itu yang membuat Yesus nggak takut sama sekali. Ya, nah Saudara, kunci daripada damai sejahtera sang pencipta ini supaya bisa terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti tentang fakta sebenarnya. Ya, kalau Yesus berpikir semua adalah ciptaanku, kan kita bukan pencipta. Kita kan nggak bisa berpijak pada satu pemikiran seperti itu, bukan? Nah, oleh karena itu kita akan melihat asal usul kita ini sebenarnya dulu bagaimana. Ya, nah, jadi dulu ya bahwa kita ini sebenarnya pernah mencipta bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin kalimat ini mengejutkan ya bagi Bapak Ibu Saudara. Masa sih Pak? Ya, kapan kita pernah mencipta bersama dengan Tuhan Yesus? Saudara, kita tahu ya siapa Adam. Adam itu anaknya Allah, betul? Adam itu anaknya Allah, lahir dari Allah. Apalagi kalau kita melihat proses ya bagaimana Tuhan Yesus ketika membentuk manusia, ketika Tuhan membentuk patungnya Adam, lalu Tuhan mulai share life ya, menghembuskan nafasnya
kepada Adam itu, sehingga Adam dinamai makhluk yang hidup itu. Nah, saudara, sebelumnya Adam itu ada di mana? Sebelum keluar dari Tuhan Yesus itu, ada di mana? Ada di dalam Yesus. Jadi sebelum langit, bumi, dan segala isinya itu diciptakan, sebenarnya Adam itu telah masih ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus menciptakan semuanya itu, sebenarnya Adam dan kita sebagai keturunan Adam itu ada di dalam Yesus. Artinya kalau Yesus menciptakan saat itu, karena kita, ya Adam dan kita ada di dalam Yesus, itu bisa ya ditarik kesimpulan bahwa kita sebenarnya ikut mencipta bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Saudara, ya. Kita lanjut ya sampai di sini dulu ya. Nah, mencipta bersama Dia saja dulu. Nah, di sini ya. Ketika Tuhan Allah yaitu Yehova mendengar tugas dari Bapaknya menciptakan surga dan segala isinya, kemudian menciptakan alam semesta, yakni langit, bumi, dan segala isinya, Dia menjadikannya dengan firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Ya, itu bisa Anda lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah diciptakannya. Ya. Nah, saudara, ayat berikutnya, Kolose 1, 15, 17, ini juga menunjukkan bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Tuhan Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di alam roh, dan yang ada di bumi, di alam materi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, Mazmur 33:6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Amin. Ibrani 11 ayat 3. Ini ayat-ayat referensinya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan ya oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, ya. Jadi kesimpulannya, jadi Tuhan yang tak lain adalah Yehova pernah menerima otoritas atau perintah dari Bapaknya, yakni Eloah. Dan Dia, Yehova, menciptakan semuanya dengan firman-Nya, yaitu setelah dirancang dalam imajinasi Tuhan, lalu diucapkan dengan perkataannya, kecuali manusia yang diciptakan dengan cara berbeda. Tubuhnya dibuat dari tanah dengan tangannya dan diberi sebagian dari rohnya sendiri ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Jadi, waktu Dia menciptakan baik surga, yaitu alam roh, maupun alam semesta, yakni alam materi, roh Adam, perhatikan, masih berada di dalam Dia, di dalam Yehova, di dalam Yesus, ya. Berarti waktu itu Adam ikut mencipta segala sesuatu bersama Tuhan. Ini penjelasannya, saudara, supaya kita bisa mengerti, ya, supaya bagaimana kita bisa punya pijakan ketika kita harus berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Bahwa semua itu hanyalah ciptaanku.
Dengan kita mengetahui bagaimana Adam masih ada di dalam Yesus atau Yehova, ketika dia menciptakan segala sesuatu, Adam artinya jadi co-creator ya, jadi wakil, asistennya. Mencipta bersama dengan Tuhan. Nah, kita keturunannya Adam. Berarti kita dulu ada di dalam Adam, kan? Adamnya di dalam Yesus, kitanya ada di dalam Adam. Boleh kita juga mengerti di sini bahwa sebenarnya kita juga ada di dalam Yehova. Ketika Yehova menciptakan, kita juga ada di sana. Dengan kita bisa menangkap, mengerti tentang pengertian seperti ini, jadi ketika damai sejahtera itu diwariskan kepada muridnya dan sekarang menjadi bagian kita, kita bisa berpikir sama seperti Yesus. Sehingga otoritas, kuasa, power daripada damai sejahtera Sang Pencipta itu juga bisa kita katakan kepada semua ciptaan ini. Bahwa kita punya namanya damai. Damai Sang Pencipta. Kalian semua itu adalah ciptaanku juga. Bersama dengan Yesus. Karena aku, waktu Yesus menciptakan segala sesuatu, Adam dan saya masih ada di dalam Yesus, ya. Nah, jadi lalu roh Anda di mana, saudara? Nah, perhatikan di sini, ya. Lalu di mana roh Anda berada waktu itu? Anda masih berada dalam tubuh bapak leluhur Anda, yakni Adam, waktu itu. Itu berarti Anda juga dahulu sudah bersama Adam mencipta surga dan seluruh alam semesta ini bersama Yehova, Sang Pencipta. Betul tidak? Nah, coba renungkan ya. Anda masih berada dalam tubuh bapak leluhur Anda, yakni Adam waktu itu. Dan itu berarti Anda juga dahulu sudah bersama Adam mencipta surga dan seluruh alam semesta ini bersama Yehova atau Tuhan Yesus, Sang Pencipta. Amin. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Kadang-kadang karena manusia sudah jatuh dalam dosa, pikiran-pikiran seperti ini kadang-kadang membuat kita nggak nyampe. Kenapa? Kita selalu ambles. Semua orang itu kalau datang kepada Tuhan dalam doa, Anda tahu ya, apa yang selalu diucapkan? Semua kelemahannya, semua kegagalannya, semua keburukannya. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu tak lain tak bukan hanya cacing dan tanah liat. Oh Tuhan, hambamu ini orang berdosa. Oh Tuhan, kami ini orang yang lemah sekali. Dengar ya. Kenapa pikiran seperti itu? Ucapan seperti itu selalu muncul. Karena manusia kehilangan kemuliaan. Dia nggak mampu untuk berkata-kata tentang gambar Allah di dalam dirinya itu. Menyatakan bahwa Allah telah menebus Anda, Dia telah memberikan posisi kepada Anda sebagai anak Allah untuk mengangkat ngomong di hadapan Allah sesuai dengan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan Anda itu sulitnya luar biasa. Anda selalu melihat sisi manusia Anda yang lemah. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, Yesus datang membawa pemulihan. Apa yang dipulihkan pertama? Pemulihan kemuliaan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mula-mula, derajat manusia memang setara dengan Tuhan Allah atau Yehova, ya. Karena desainnya, marilah kita menjadikan manusia itu, ya, serupa dengan Allah. Alasan yang lain adalah karena Adam dilahirkan oleh Tuhan Allah. Tetapi setelah berdosa, manusia kehilangan kemuliaannya sebagai keluarga Allah dan menjadi manusia yang berdosa. Namun, setelah kesalahannya ditebus dan manusia dengan iman mau mengakui penebusannya di kayu salib yang membayar dosa-dosanya, maka manusia itu kembali dipulihkan menjadi keluarga Allah kembali. Amin.
Dengan menerima sekali lagi roh Yehova yang telah menang terhadap dosa dan maut, kemuliaannya dikembalikan lagi dan ia didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa lagi. Amin. Jadi mental Anda jangan ambles. Jangan melihat terus kelemahan-kelemahan di dalam diri Anda. Anda harus mulai mengerti kenapa Tuhan Yesus datang, kenapa Bapak begitu mengasihi kita sehingga menyuruh anaknya itu turun ke bumi. Ya, karena dia mau memulihkan kita. Apa yang telah hilang? Yang pertama adalah tentang kesetaraan Anda dengan Allah itu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yohanes 1 ya, ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerima Yesus diberi hak untuk menjadi anak Allah. Kalau kita bicara tentang anak Allah, siapa sih sebenarnya anak Allah yang sebenarnya? Karena Bapak itu hanya punya satu anak. Disebut anak tunggal Bapak penuh kasih karunia, ya, duduk di pangkuannya. Namanya siapa? Namanya Yesus. Lalu kita boleh diberi hak untuk jadi anak Allah. Artinya, derajat kita dinaikkan. Dari manusia yang lemah, manusia yang berdosa itu, sekarang dikuduskan, ditebus, dikuduskan, dipulihkan kembali, supaya Anda bisa selevel dengan Tuhan Yesus. Selevel dengan Tuhan Yesus. Amin. Tapi bukan berarti lalu Anda minta untuk orang lain menyembah Anda. Bukan, ya. Lah tujuannya apa? Paulus menangkap jika kamu anak artinya kamu adalah ahli waris. Supaya apa yang dijanjikan oleh Allah itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Caranya apa? Anda diangkat dulu jadi anak Allah. Levelnya diangkat. Kalau enggak, mentalmu ambles terus. Walaupun disuplai oleh surga, Anda enggak nyadar tentang kekayaan surga yang dilimpahkan kepada Anda itu. Ya. Nah, sehingga Anda selalu berpikir kurang. Enggak mampu, enggak layak, dan sebagainya. Tapi ketika Anda menjadi anak Allah, disetarakan dengan Tuhan Yesus, Anda mulai berpikir beda. Pikiranmu di-upgrade, ya, menjadi sama seperti Yesus. Lama-lama seperti itu, ya. Nah, Bapak Saudara, saya bersyukur ada di Revival Total Ministry ini. Ketika saya bergabung tahun 93, saya bergabung di Revival Total Ministry ini. Ya, walaupun saya sebenarnya sudah jadi hamba Tuhan. Tapi tentang posisi anak Allah itu belum pernah, ya, saya pahami sebenar-benarnya di dalam kehidupan saya. Saya hanya mengerti saja nih. Oh, ada ayat Yohanes 1 ayat 12. Tapi tentang posisi anak Allah itu baru saya mengerti ketika saya gabung di Revival Total Ministry ini. Nah, dari situ ya, saya mulai punya iman yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Dan itu mengubah paradigma saya sehingga khotbah-khotbah saya yang berbeda, Saudara. Ya. Kalau dulu melulu gitu ya, minta tolong terus sama Tuhan ini dan itu ya, menguras harta surga dan sebagainya. Tapi sekarang mengerti bahwa kita dijadikan oleh Allah, diberi otoritas sebagai anak Allah, dilengkapi dengan power dan authority. Wah, luar biasa. Sehingga khotbah-khotbah saya mulai ya, orang-orang mulai melihat dan bahkan ada yang berkomentar ya. Ayat yang sama, perikop yang sama dikhotbahkan oleh hamba Tuhan ya. Nah, tapi kok cara memandangnya berbeda ya, Pak? Kenapa? Karena saya memandang ya semua apa yang saya baca di dalam Alkitab itu dari posisi saya sebagai anak Allah. Bukan posisi saya sebagai manusia. Nah, dari sini cara memandangnya nanti akan berbeda. Bahwa kita diubah untuk bisa menjadi sama seperti itu Tuhan Yesus. Amin. Nah, Saudara, oleh sebab itu hargai apa yang Tuhan inginkan supaya proses pemulihan itu segera terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Saudara,
Yohanes 1:12, baca dulu. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Sekarang dengan posisi Anda sebagai anak Allah, Anda bukan orang bumi lagi. Anda adalah warga negara kerajaan surga. Anda boleh mengaku. Kalau Anda nekat dan berani, kalau ditanya orang, Bapak dari mana? Saya dari surga. Itu pernah saya coba, saudara, ya. Ketika kami ke Toraja bersama dengan Pak Andreas, ya Bu Dorcas Daud, Pak Daud, kami berempat ke sana. Ya, tanya sama bapak-bapak pendeta yang di sana. Ke Toraja itu kan kantong Kristen. Lalu tanya, yang paling depan Pak Andreas. Pak ini dari mana? Dari Bandung. Pak Daud ditanya, dari Bandung. Ibu Daud ditanya, dari Bandung. Lalu saya masih muda waktu itu, ya. Nah, sekarang juga masih muda, saudara. Ya, nah itu bawa kopernya Pak Andreas sama tas saya begitu. Nah, lalu tanya, yang ini dari mana? Gitu. Saya bilang dari surga. Itu bapak pendeta melotot semua. Yang benar, jangan bercanda. Enggak Pak, saya enggak bercanda. Saya betul, saya dari surga. Melihat keributan seperti itu, akhirnya Pak Andreas datang balik lagi. Bapak-bapak pendeta, apa yang dikatakan oleh Gideon itu 100% benar. Gideon dari surga, membuat semua pendeta melongo lagi. Itu ya. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara pengen tahu tentang apa yang dikatakan Gideon, nanti ikut seminar semuanya. Supaya tahu kenapa Gideon ngomong dia dari surga. Nah saudara, kadang-kadang sudah kenekatan seperti itu membingungkan, ya. Tapi saudara jangan bikin kekacauan. Kalau nggak perlu, nggak usah. Itu menjadi dasar iman Anda saja. Bahwa Anda bukan orang bumi, Anda adalah orang surga. Karena Anda telah ditebus, diberi tempat, ya, di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan dia di surga. Yohanes 17, ayat 22-23. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Anda lihat, saudara, salah satu wujud daripada doa Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Bapa, apa? Ini keinginan daripada Yesus, supaya mereka sempurna, menjadi satu. Menjadi satu. Ya. Kalau Anda membaca Yohanes pasal 17 ini, doa Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus itu bilang ke Bapaknya ini, Bapak, ya, aku telah memberikan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku kepada mereka. Itu membuat Bapaknya nanya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa engkau berikan kepada mereka? Yang diberikan apa? Kemuliaan. Amin. Jadi, ini merupakan laporan Tuhan Yesus kepada Bapaknya, sekaligus pemberitahuan kepada kita semuanya. Apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku telah memberikan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku kepada mereka. Jadi jenis kualitasnya, kemuliaan yang diberikan kepada murid-muridnya itu sama seperti yang ada di dalam Yesus. Jadi kalau Yesus mulia, Anda bisa melihat, memandang, menilai tentang kemuliaan Yesus. Ketika Anda diberi kemuliaan yang sama, artinya apa? Nilai Anda berubah menjadi sama mulia, sama seperti Yesus. Amin. Nah, jadi tentang kemuliaan ini, proses pemulihan-kemuliaan ini jangan diragukan lagi. Ada beberapa ayat, ada beberapa doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang memberitahu kepada kita supaya kita punya dasarnya. Bahwa kita bukan orang berdosa lagi.
Kita adalah orang-orang yang mulia. Amin. Karena roh kemuliaan itu telah diberikan. Kenapa? Tuhan Yesus memberikan kemuliaannya kepada kita. Supaya kita bisa di-upgrade untuk menjadi sempurna. Saudara, di dalam kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan sedikit pun. Itu unsur daripada damai sejahtera yang ada di dalam Yesus. Kenapa Yesus gak takut? Karena di dalam dirinya sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia mulia. Jadi ketika kita dimuliakan, diubah untuk menjadi mulia, sekarang Anda boleh menjadi sempurna. Ketika Anda menjadi sempurna, semua virus-virus itu, ya, virus ketakutan, kekhawatiran, bimbang, cemas, dan sebagainya, tidak bisa mengganggu di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena levelnya berbeda, tempatnya berbeda. Masalah itu bukan ada di atas kepalamu, tapi masalah itu sekarang ada di bawah kakimu. Posisi Anda di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus ini, membuat Anda sekarang berada di atas semua masalah yang sering menakutkan dalam kehidupan Anda. Ya, nah semua itu hanya di bawah Anda. Tangkap sudah ya? Nah, oke. Yohanes 3 ayat yang pertama. Ya, Yohanes 3 ayat pertama. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Berarti kan saudara, memang kita adalah anak-anak Allah. Yang masih ragu, yang masih bimbang tentang posisi anak Allah Anda ini, sekarang lihat ya, apa yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita. Betapa besar kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, saudara, tadi kan kita bahas ya, bahwa kita ini masih ada di dalam bapak leluhur kita, yaitu Adam. Ini istilah mungkin sedikit membingungkan, tapi ini adalah bahasa Alkitab, saudara ya. Bahasa Alkitab, perhatikan. Bahwa di dalam Alkitab, Paulus menerangkan mengapa orang Lewi sebagai sebuah suku imam tidak perlu membayar persepuluhan suku kepada suku yang lain. Dia mengatakan bahwa kewajiban membayar persepuluhan itu sudah diwakili oleh bapak leluhurnya, yakni Abraham, ketika Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Setelah ia menang perang melawan raja-raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer di Laut Asin. Ya, nah, saudara, kita baca dulu ayatnya, Ibrani pasal 7, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya. Ibrani 7 ayat 8 sampai 10. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya. Jadi kisah daripada Melkisedek ini akan menjelaskan bagaimana kita itu masih ada di dalam bapak leluhur kita ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu. Ya, nah, ia masih berada dalam bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya. Perhatikan ayat 10 nih ya. Nah, karena ia lagi di dalam pinggang bapaknya tatkala Melkisedek berjumpa dengan dia. Ya. Nah, ini saya pakai terjemahan ETL ya. Di pinggang bapaknya, di pinggang bapaknya. Nah, saudara, kita tahu ya. Persepuluhan ya, itu pertama kali yang melakukannya adalah Abraham. Ya.
Nggak tahu idenya bagaimana. Ketika itu ya Abraham menang perang, membebaskan Lot keponakannya itu dari 5 raja-raja itu, lalu merampas semua hartanya 5 raja. Abraham kaya mendadak. Lalu muncullah saudara satu tokoh namanya Melkisedek, dan Alkitab bilang bahwa Melkisedek itu tidak berbapak dan tidak beribu. Ya, nah ada beberapa orang yang sering tanya ya kepada saya, Pak, apa artinya Melkisedek itu tidak berbapak dan tidak beribu? Apakah Melkisedek itu lahir dari batu? Ya, bagaimana? Atau turun dari langit? Ya, saudara, tidak berbapak, tidak beribu itu menjelaskan ya, penjelasan ya yang menyebutkan ya, memberitahukan bahwa sebenarnya Melkisedek itu bukan keturunan imam. Ya, karena yang menerima persepuluhan itu hanya imam-imamnya Allah. Jadi dia bukan keturunan imam, tapi hari itu diperintah langsung oleh Tuhan, diangkat langsung oleh Tuhan untuk menjadi imam. Disebut Imam Melkisedek, ya. Dan Abraham tidak menyaksikannya. Ketika Melkisedek itu muncul, dia langsung ngerti dan dia tahu apa yang harus dilakukannya. Ya, dia potong semuanya, ya dihitung lalu dipotong 1/10 dikasih kepada Melkisedek itu, ya, kepada Melkisedek itu. Lah, saudara, perhatikan ya, ketika Melkisedek melakukannya itu, ya, nah, ketika Melkisedek melakukannya itu, dia menempati posisi sebagai imam, ya. Lah, sekarang, ya, tadi dikatakan, ya, bahwa orang-orang Lewi, ya, berhak menerima persepuluhan itu. Sebab ia masih berada di dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Melkisedek itu sebenarnya itu sebuah profetik, ya. Apa yang akan terjadi nanti kepada Lewi. Nah, kalau Anda lihat urutannya sudah, ya. Lewi itu anaknya siapa? Lewi itu anaknya Yakub, betul? Yakub itu siapa? Yakub itu cucunya Abraham. Ya, Abraham membayar kepada Imam Melkisedek. Ya, lalu buyutnya ya buyutnya nih. Nah, buyutnya itu akhirnya jadi imam. Jadi apa yang terjadi pada Abraham itu kedepannya yang akan terjadi kepada Lewi itu. Ya, jadi Lewinya baru muncul setelah 4 generasi. Tapi polanya sudah dibangun oleh 4 generasi sebelumnya. Kenapa? Ide gagasannya itu sudah ada dari awal seperti itu. Nah, saudara, kita ngerti ya, ketika kita belum ada, artinya kita sudah ada sebenarnya, tapi belum keluar dari Adam. Kalau diurut, saudara, hari ini, ya, saya ini generasi keberapa dari Adam? Wow, saudara, jutaan. Jutaan generasi, saudara, dari Adam, ya. Nah, kurang lebih 7.000 tahun yang lalu gitu, dari Adam, ya, sampai ke saya hari ini seperti ini. Ya. Tapi saudara, akhirnya saya keluar juga. Ada di bumi, sama seperti Adam diciptakan lalu ditaruh di bumi juga. Bukan berarti saya belum ada 7.000 tahun yang lalu. Sudah, ya. Sudah ada sebenarnya. Di mana? Di dalam Adam. Dan Adamnya sebelum diciptakan lalu ditaruh di Taman Eden, ternyata Adamnya sudah ada di dalam Yehova, Yesus. Dan sebelumnya itu, Yesus pernah menciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus, Adam, Anda dan saya bersama-sama menciptakan, ya, alam roh dan alam materi. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Oke, posisi Anda sekarang. Setelah Anda
Dengan iman mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, roh yang masuk ke dalam diri Anda menyatu dengan roh Anda. Roh Anda yang lama juga berasal dari Dia. Diperbaharui dengan masuknya roh Tuhan Yesus bersama roh Yehova dan memugar kembali renovasi roh Anda yang lama, mengembalikan lagi kemuliaan Allah kepada Anda, menaikkan level Anda menjadi sejajar duduknya bersama dengan Allah Bapa, dan Anda berada jauh lebih tinggi dari semua ciptaan dan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan Anda sekarang diberitahu bahwa ketika dahulu Yehova Tuhan Yesus menciptakan para malaikat, Anda ikut mencipta bersama sebagai co-creator, ya, Dia. Termasuk Lucifer yang dahulu adalah malaikat yang amat elok di surga. Sebelum Lucifer jatuh menjadi setan, ketika dahulu Yehova Tuhan Yesus menciptakan bumi dengan segala isinya, sebenarnya Anda ikut mencipta bersama-sama Dia. Termasuk angin, termasuk ombak, termasuk laut, termasuk gunung-gunung, termasuk pohon-pohon, dan semua ciptaan-ciptaan yang lain. Amin. Nah, saudara, Efesus 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan, ya, yang dilimpahkan. Kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, ya, akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, pengertian bahwa Anda bersatu dengan Yesus yang duduk bersama Dia di surga, ini adalah titik mula cara Anda memandang diri Anda sendiri dan cara pandang terhadap semua manusia. Cara pandang Anda terhadap alam semesta, cara memandang Anda terhadap ciptaan Tuhan yang lain di alam roh. Nanti ke depannya, Dia hendak menunjukkan kepada Anda lebih banyak lagi kekayaan anugerahnya bagi Anda. Amin. Nah, ini adalah titik mula cara Anda memandang. Amin. Nah, kalau titiknya sudah tepat, posisi Anda sudah tepat, apapun yang Tuhan rancang di dalam kehidupan Anda tidak terlalu sulit. Kenapa? Anda nggak berpikir lagi perbedaan Anda dengan Tuhan. Itu kan Tuhan. Mana mungkin aku bisa? Nggak ada lagi pikiran seperti itu. Ya, ketika kehendak Allah dinyatakan kepada Anda langsung sambut dengan sukacita dan Anda katakan dengan antusias, yes, aku mau, aku bisa. Ya, nah, kenapa? Karena Anda punya cara memandang berbeda dengan cara memandang orang lain. Karena Anda sudah mengubah titik pandang Anda sekarang mulai berubah. Aku adalah warga negara kerajaan surga. Aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, posisiku menjadi anak Allah. Bapa telah membuat saya setara dengan Tuhan dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau Yesus bisa melakukan kehendak Bapaknya, Anda bisa nggak melakukan kehendak Bapak? Bisa nggak? Hah? Bisa? harusnya bisa. Amin. Nah, saudara, jadi ada proyek Bapak lagi ya yang akan diberikan kepada kita, melakukan kehendak Bapaknya. Pemahaman akan posisi Anda dalam level Anda sebagai anak Allah, ya, sebagai Allahnya bumi,
membuat Anda dapat melakukan semua pekerjaan yang pernah dilakukan Tuhan Yesus dahulu. Bahkan lebih besar lagi. Amin. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapa di sini mau masuk surga? ya. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Memang saudara, ada ayat yang mengatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi tentang hal masuk ke dalam kerajaan surga, saudara, itu bukan sekedar Anda berseru kepada nama Yesus. Ya. Nah, tapi Anda harus melakukan kehendak Bapa. Kalau nggak melakukan kehendak Bapa, nggak bisa tinggal di sana. Yang nggak melakukan kehendak Bapa itu anaknya iblis. Yang melakukan kehendak Bapa adiknya Yesus. Amin. Yesus bisa balik kepada Bapaknya karena dia pelaku kehendak Bapaknya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sekarang mutunya Yesus itu juga harus Anda adopsi. Anda harus berkata sama seperti Yesus. Makananku ialah ya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bagaimana Anda bisa makan kehendak Bapa itu? Cari kehendaknya. Jangan kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan, kata Paulus. Ya. Di tengah-tengah situasi dunia ini, cari kehendak Allah. Maunya Tuhan itu apa sih? Jangan mikir sendiri. Ya, segala sesuatu compare dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ada begini? Tuhan, kenapa terjadi ini? Kenapa Tuhan saya ngalami seperti ini? Lalu Tuhan memberikan arahan kepada Anda. Setiap arahan-arahan Tuhan itu adalah kehendaknya yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda kalau Anda melakukannya. Seperti Yesus mencari kehendak Bapaknya, Anda pun juga harus seperti itu. Jadi hal masuk surga itu, saudara, itu beda dengan keselamatan. Amin. Untuk bisa bersama dengan Bapa, hanya mereka-mereka yang melakukan kehendak Bapaknya. Yang nggak melakukan kehendak Bapaknya, go to hell. Nanti coba Anda lihat, Matius 7:21. Enyah kamu pembuat kejahatan, betul? Kenapa disebut jahat? Karena nggak melakukan kehendak Bapa. Siapa yang disebut jahat? Mereka yang komplain, bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang mengusir setan demi namamu? Itu kelas hamba Tuhan, powerful loh. Bisa bernubuat, bisa ngusir setan, bisa bangkitin orang mati, betul? Tapi Tuhan bilang, enyah dari hadapanku. Artinya ditolak. Nggak layak, nggak pantas masuk surga. Amin. Nah, jangan bilang ini teologi baru. Enggak. Ini ayat sudah lama. Cuman pengertiannya selalu dibelokkan saja. Karena hal melakukan kehendak Bapa itu enggak pernah ditegaskan di dalam gereja. Tuhan itu hanya dijadikan apa? Sumber kebutuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak dimuliakan. Tidak diposisikan sebagai raja yang memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau Anda bisa melakukan kehendak Bapa, Anda disebut sebagai saudaranya Tuhan Yesus. Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Jadi ketika Tuhan Yesus, saudara, ya, dikasih tahu oleh orang-orang, tuh saudaramu ada di luar. Saudara kandungmu ada di sana. Itu mamimu ada di situ. Lalu Yesus bilang, ya, siapa saudaraku?
Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, saudara laki-laki, saudaraku perempuan, dan dialah juga ibuku. Anda mau jadi saudaranya Yesus? Ya, Jesus Brother. Saya pernah bikin judul Jesus Brother, saudara Yesus. Bagaimana kita bisa disebut sebagai saudaranya Yesus? Jadilah pelaku-pelaku kehendak Bapa di surga. Yohanes 14, 12-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Nah, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, saudara, Anda bisa melanjutkan proyeknya Bapak yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi pastikan saudaranya Yesus adalah pelaku kehendak Bapaknya. Stylenya sama. Makanya damai sejahtera Sang Pencipta itu diwariskan. Supaya pola-pola itu ya bisa Anda kerjakan. Karena apa? Pengertian demi pengertian, dia singkapkan, dia bukakan. Kita mengerti, kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, kalau kita sudah punya damai sejahtera itu, biarkan damai sejahteramu itu memerintah di dalam hatimu. Barangkali di sini diperlukan waktu yang cukup lama ya, untuk terus-menerus melakukan pengakuan iman. Yakni, mengakui pikiran-pikiran baru sebagai anak Allah ini. Ya, kadang-kadang harus dibantu oleh pelepasan, dibantu oleh Roh Kudus, sampai pikiran Anda sebagai manusia berdosa, dan manusia lemah, manusia tak berdaya, manusia penuh cacat dan celah, yang tak mengetahui pikiran-pikiran Allah, semua dilenyapkan dan diganti dengan pikiran Kristus saja. Ya, memang kadang-kadang proses penggantiannya agak lambat. Karena apa? Ya, Anda kadang-kadang masih sayang sama baju lama Anda. Padahal sudah dibeliin baju baru. Ya, baju lama, baju rombeng itu, buang saja. Tuh. Karena apa? Lemarimu sudah penuh dengan baju-baju baru. Pakai baju baru itu loh. Ya. Nah, pakai baju baru itu. Nah, saudara, itu kadang-kadang harus ditolong. Kadang-kadang beberapa orang yang harus dilayani pelepasan, kadang-kadang dibimbing untuk minta Roh Kudus mengupgrade terus dalam kehidupannya, supaya dia boleh melakukan, mengerti, ya, berkata-kata, bertindak seperti apa yang Bapak mau. Amin. Nah, selain itu, saudara, ya, dengan demikian damai sejahtera yang menguasai pikiran dan hati Anda selama-lamanya. Anda tidak takut lagi dengan badai. Ya, Anda tidak takut lagi dengan angin. Anda tidak takut lagi dengan ombak. Anda tidak takut lagi dengan gempa. Anda tidak takut lagi dengan segala macam malapetaka di dunia. Karena Anda memiliki damai Sang Pencipta. Berusahalah menjadikan pikiran sebagai pencipta bersama Yesus. Ini sebagai sesuatu yang standar di hati Anda. Sehingga damainya yang melampaui segala akal itu memerintah senantiasa di dalam hati Anda. Sejak Anda menyadari posisi Anda yang sebenar-sebenarnya. Amin. Jadi standar punya damai. Damai yang Dia berikan sangat besar. Besar sekali. Damai yang jadikan hati gemar. Damai yang luar biasa. Damai itu jangan hanya menjadi teori, tapi izinkan untuk memerintah dalam hatimu. Apa artinya damai itu memerintah di dalam hati kita? Coba kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya. Nah, damai sejahtera itu menjadi pagar
garnisium, ya. Nah, itu pasukan yang berlapis-lapis yang ada di depan Anda. Sehingga Anda ada di dalam protection. Jadi damai itu seperti benteng, seperti pagar. Orang yang nggak memiliki damai sejahtera gampang ditembus oleh musuh. Tapi orang yang memiliki damai sejahtera sukar sekali ditembus oleh musuh. Cek aja saudara, ya. Ketika Anda mulai panik, masalah bertubi-tubi akan datang kepada Anda. Ketika Anda punya damai, hatimu damai, walaupun masalah itu bergelora di sekitar Anda, masalah itu nggak akan mampir, nggak akan pernah mengena dalam kehidupan Anda. Kuncinya apa? Damai. Ya, biarkan itu memerintah menjadi pagar di dalam kehidupan Anda. Anda di dalam damai itu. Dan itu menjadi sebuah pola. Jadi apapun yang terjadi, Anda harus mulai berpikir, aku punya damai. Damai sejahtera Sang Pencipta. Masalah boleh datang. Yesus gak takut masalah. Aku pun gak takut dengan masalah. Yesus gak takut dengan badai. Aku pun tidak takut dengan badai. Amin. Nah, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ada lihat saudara, ya. Semua sudah di cover oleh Yesus. Dia bilang, aku telah mengalahkan dunia. Memiliki damai sejahtera Sang Pencipta, artinya Anda tak pernah terkalahkan. Dia telah memberikan satu posisi kepada Anda. Bahwa nasibmu adalah orang-orang yang menang. Karena dia bilang, apapun yang terjadi, kuatkan hatimu. Alasannya adalah, aku telah mengalahkan dunia ini. Nah, peristiwa Tuhan Yesus di Danau Galilea, saudara, ya. Danau Galilea itu sebenarnya hanya mewakili segala masalah yang ada di dunia ini. Apakah itu masalah keuangan, masalah penyakit, masalah rumah tangga, masalah dalam dunia usaha apapun, jangan sekali-kali takut. Bahkan damai sejahtera Sang Pencipta yang sudah Anda miliki sejak Anda lahir baru, itu yang berkuasa di hatimu, dan biarkan itu membual penuh dan berjalan terus di masalah apapun. Nah, saudara, Anda lihat ya, itu kalau backgroundnya dibuang, saudara, ya, tentang itu. Sebenarnya ini hanya background saja. Ya, background saja. Jadi itu hanya background. Ya, background Anda tahu, background itu kan hanya sarana, ya. Jadi kalau ada drama, ya, lah panggungnya itu kadang-kadang diberi background. Supaya saudara, wah, bisa menjiwai, oh itu sedang ada di pantai gitu. Padahal dia ada di panggung sedikit gitu. Nah, ketika backgroundnya dibuka, sebenarnya putih aja semuanya. Ya. Jadi semua masalah itu hanya background. Ya. Background saja. Kalau sampai pemain sandiwara itu, aktor itu, dia ketakutan di panggung gara-gara backgroundnya itu, ya mungkin sekarang kan ada background yang live gitu ya, video pakai Vitron gitu ya. Wah, bergelora ada mobil, wah, udah macam gitu. Lalu dia sampai ketakutan seperti gitu, ya, dengan backgroundnya itu. Nah, dia nggak ngerti. Itu hanya background, betul. Nah, kadang-kadang dia menjiwai saja, supaya apa? Penontonnya yang takut. Tapi pemainnya nggak perlu takut-takut banget ya. Nah, kalau dia mungkin takut, kelihatan takut, itu ya pura-pura saja. Dia hanya memerankan seperti itu, ya. Tapi sebenarnya dia nggak perlu takut sebenarnya, ya. Kalau itu dia harus memberikan penjelasan. Kamu tadi takut nggak ketika ini? Ya enggak. Loh, tadi namanya action. Ya pura-pura takut saja, ya. Ada beberapa orang ya di RTM kadang-kadang kalau dia lagi sakit, ya lagi kekurangan, dompet lagi kosong, itu tanya, gimana keadaanmu? Ya pura-pura sakit.
Pura-pura kosong gitu dompetnya, pura-pura gitu. Karena itu sudah terjadi dalam kehidupannya dan orang melihat gitu dia ada di rumah sakit gitu ya. Nah, jadi bilang pura-pura sakit. Sebenarnya saya nggak sakit. Karena apa? Oleh beliau-beliaunya kamu sudah sembuh, amin. Lah sudah sembuh nggak sakit. Lah tapi kenapa di rumah sakit? Pura-pura sakit. Ada beberapa orang yang begitu ya. Nah, pura-pura apa? Kekurangan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kadang-kadang ya, untuk kita semakin dekat ya kepada Tuhan. Nah, saudara, itu sebenarnya bukan ngeles ya. Orang-orang yang ngomong seperti itu karena dia mempertahankan posisinya, amin. Apapun posisinya, walaupun keadaanku harus masuk rumah sakit sekalipun, aku orang sehat di dunia. Ya, dia selalu pegang. Dia mau ada di posisi yang tepat, benar, berpikir tepat. Walaupun faktanya, dia ada di rumah sakit. Ya, kan ada orang ya, saya dulu ya kenal satu orang di Jogja namanya Bu Foni. Itu kadang-kadang dokter sampai bingung. Ya lah, kenapa Bu kesini? Ya lah, Ibu sakit ya? Enggak. Hah? Saya hanya mau diperiksa saja. Saya pura-pura sakit. Dokternya bingung. Ketika Pak Joko cerita seperti itu saya ketawa. Nah ini Bu Foni ini dia mencoba untuk apa? Bertahan akan posisi apa yang Tuhan telah berikan dan dia harus ada berpikir di daerah itu. Ya. Dan nanti kalau kurang jelas bisa Anda tanyakan di apa? Ruang diskusi nanti. Nah, jadi itu hanya background saja ya. Sebenarnya itu nggak ada sama sekali, saudara. Oleh karena itu jangan takut, amin. Yang berkali-kali Tuhan ucapkan bukan hanya menasehati. Ya. Jadi jangan takut yang berkali-kali Tuhan ucapkan bukan hanya nasihat atau sekedar hiburan. Tapi sebenarnya adalah sebuah perintah. Suatu larangan bagi orang percaya. Karena yang sekali-kali hatinya telah diterangi kebenaran, mereka takut lagi berarti mengingkari lagi persatuan rohnya dengan roh Yehova, Tuhan Yesus. Nah, amin. Jadi jangan takut itu bukan nasihat. Jangan takut itu perintah. Amin. Larangan. Jangan takut. Kalau Anda takut, Anda mengingkari fakta sebenarnya. Karena Anda telah dipersatukan dengan Yehova atau Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, Tuhan melatih murid-muridnya untuk menjadi anak Allah. Sebenarnya, ketika di tengah malam Tuhan mengajak murid-muridnya berjalan di atas air, dia sedang mengajar murid-muridnya itu menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, dia sedang mempersiapkan mereka agar kelak semuanya menjadi Allah sepenuhnya. Allahnya bumi, ya, harusnya hanya kecil nih, ya. Allahnya bumi. Nah, di kalangan para akademis, biasanya mereka menerangkan bahwa saat itu Tuhan sedang mendemonstrasikan kealahannya. Apakah setelah Tuhan Yesus mengulurkan tangannya lalu menarik tangan Petrus ke atas, setelah itu Petrus ditarik terus dan diseretnya ke dalam perahu sambil digandeng oleh tangan Tuhan? Enggak. Ternyata setelah ditolong oleh Tuhan Yesus, Petrus berhasil berjalan di atas air di Danau Galilea. Sekarang dengan imannya Tuhan Yesus. Nah, memang saudara, sejak Anda dilahirkan baru, Roh Kudus akan memaksa Anda berlatih dan membangun iman Anda dalam segala bidang. Dari masalah penyakit, masalah uang, masalah pergaulan, hidup dan sebagainya. Sampai pengenalan akan Tuhan bertumbuh dan selanjutnya tiba Anda masuk dalam tahapan iman yang kedua, di mana Tuhan mau memanifestasikan hidupnya sendiri di dalam Anda, dan sekarang Anda bisa berjalan dengan imannya Yesus. Ingat pelajaran 2 tahapan iman. Tahapan pertama itu iman Anda yang didasari karena adanya kebutuhan dalam hidupnya. Hidup Anda, aku mau. Tapi tahapan yang kedua ini,
Nggak ada lagi urusannya dengan kebutuhanmu. Itu keinginan Tuhan yang dituang dalam kehidupan Anda. Dia yang mau. Ya. Nah, untuk ada di level ini, Anda harus gunakan imannya Yesus. Amin. Iman yang sempurna itu bukan imannya manusia, tapi imannya Yesus. Nah, sekarang Anda sedang di dalam proses dijadikan seperti Yesus. Menjadi anak Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Ada prosesnya. Statusnya sudah ada. Banyak orang hanya mengaku, saya anak Allah. Tapi kelakuannya bukan anak Allah. Mentalnya bukan anak Allah. Jadi hanya mengetahui statusnya saja. Tapi nggak menghidupi status itu. Belum jadi anak Allah yang sebenar-benarnya. Latih diri Anda. Minta Roh Kudus terus membimbing Anda untuk mengubah sampai Anda benar-benar menjadi anak Allah. Punya pikiran sama seperti Yesus. Ya, bereaksi sama seperti Yesus juga. Matius 14, 31, 32. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya. Nah, di sini Bapak Saudara, ini pesan daripada Allah Bapa. Ya, Bapak berkata begini. Jika seorang hamba seperti Yesaya dan Yosua dapat mengendalikan matahari dan bulan hanya dengan kata-kata mereka, tak perlu aneh bagi seorang anak Allah untuk melakukan hal yang sama. Engkau juga sudah ditinggikan di atas semua benda-benda itu dengan statusmu sebagai anak Allah. Ya, tinggal menyadari tingkat posisimu di dalam alam ciptaan ini. Nah, saudara, jadi kalau orang perjanjian lama saja yang nggak punya status sebagai anak Allah, ada yang namanya Yesaya, ada yang namanya Yosua. Ya, satu kali Yesaya ini pergi kepada Hizkia. Tuhan bilang kepada Yesaya, datang ke Hizkia, bilang, persiapkan dirimu, bentar lagi kamu mati. Dah, mendengar itu, ya, Hizkia nangis. Lalu Tuhan mengubah firman-Nya. Balik, bilang, nggak jadi mati. Usianya tambah 15 tahun lagi. Itu Hizkia yang dapat anugerah umur panjang itu, dibilang, kamu tuh nabi apa? Nabi pelin-pelan. Bentar bilang mati, sebentar enggak. Kalau kamu nggak percaya, itu di depan ada jam buatan Ahas bapakmu. Mau dimundurin atau dimajuin 10 tapak. Hizkia ini mikir, kalau dimajuin gampang. Mundur. Saudara, dimundurin 10 jam. Dan itu mempengaruhi saudara, waktu di seluruh dunia, betul? Nah, Anda tahu saudara, perubahan waktu 10 jam mundur itu ya. Orang yang sudah tidur akan bangun lagi. Betul ya? Nah, orang sudah bangun bisa tidur lagi. Jemuran yang sudah ini diangkat lagi. Gitu, lucu banget lah itu. Kok berubah seperti itu? Nah, gara-gara satu orang namanya Yesaya, betul ya? Nah, Yesaya bisa memundurkan waktu 10 jam, saudara. Wah, bikin kacau dunia. hanya untuk membuktikan ya kebenaran kepada satu raja namanya Hizkia itu. Nah, lebih hebatnya lagi, itu namanya Yosua. Ketika Yosua disuruh oleh Musa untuk ya memimpin peperangan, targetnya adalah musuh harus habis hari itu juga. Saudara, sudah dikerahkan pasukan, ya. Tangan biasanya cuma satu pegang pedang, sekarang pedangnya 2. Basmi musuh kiri kanan, segala macam gitu. Musuh terlalu banyak. Hari sudah mulai gelap, ya senja itu. Tapi musuh masih banyak, saudara. Lalu apa yang terjadi? Yosua pikir, wah, ini nggak bisa diselesaikan nih. Tapi akhirnya Yosua itu punya ide. Dia berhenti perang, lalu dia ngomong sama matahari, sama bulan. Stop. Ya. Itu matahari berhenti, bulan berhenti. Ya, matahari berhenti, bulan berhenti, saudara.
Nah kalau ilmu pengetahuan hari ini ya, kalau itu matahari berhenti bisa jatuh. Ya, tapi gimana namanya mujizat? Berhenti, stop ya. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang membackup, ya. Hambanya ini akhirnya menghentikan semuanya itu. Jadi jam 5 terus sampai berapa lama? Nggak tahu. Sampai musuhnya habis. Itu bisa berlangsung mungkin sehari 2 hari loh. Nggak diceritakan saja. Berapa lama waktu itu berhenti. Matahari itu berhenti. Tapi bulan dan matahari itu nurut omongannya si Yosua. Nah Allah Ta'ala Bapak bilang tadi ya. Yosua sama Yesaya aja yang bukan anak Allah. Dia bisa melakukan alam itu tunduk sama dia. Sekarang kamu yang sudah menjadi anak Allah, diwarisi oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera Sang Pencipta itu, harusnya bisa melakukan lebih daripada Yesaya dan Yosua. Amin. Nah, tapi besok jangan pada keluar langsung bilang, matahari berhenti. Gitu ya. Maumu. Gitu. Ingat ya, anak Allah itu pelaku kehendak Allah. Kalau Tuhan suruh Anda menghentikan matahari, matahari akan berhenti. Tapi kalau Anda coba-coba besok langsung menghentikan matahari, nggak akan berhenti, saudara. Kenapa? Itu kehendakmu, bukan kehendaknya Tuhan. Amin. Ada di dalam kontrol kehendaknya. Ketika engkau semakin nurut, banyak perkara besar yang akan dipercayakan kepada Anda. Dan Anda akan melakukan hal-hal yang supranatural. Seperti apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan di muka bumi. Amin. Yuk kita tutup dengan pengakuan iman, saudara ya. Anda bisa berkata seperti ini, Anda bisa baca bersama-sama dengan saya ya. Coba katakan, 1, 2, 3. Aku bersyukur mengetahui rancanganmu dari sebelum dunia dijadikan. Bahwa aku ditentukan menjadi pewaris damai sejahtera Sang Pencipta. Dan bahwa aku di dalam Dia telah dikembalikan menjadi pencipta alam semesta dan semua yang ada di alam roh. Langit dan bumi, malaikat dan surga, kalian adalah ciptaanku bersama dengan Yehova, Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang, aku yang memegang otoritas atas bumi dan alam roh bersama Yehova, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oke, Bapak Saudara. Ya, malam hari ini kita sudah selesaikan ya pembahasan tentang damai sejahtera Sang Pencipta. Ya, nah kita akan berjumpa lagi nanti hari Jumat. Kita akan membahas topik yang lainnya. Oke, makasih kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.